masukkan dari ujung ya. Ini udah sempurna, baru kita masukkan pin ya. Oke. Jadi hanya bisa diakses di website yukiventura.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part kedua ya. Sorry kemarin karena ada ada keperluan mendadak, jadi nggak bisa saya lanjut. Jadi ini part keduanya, jadi akan saya lanjutkan ya. Kemarin kan membahas soal zeroing ya, dan ini begitu saya cek, ini kayaknya emang nggak bisa zeroing ya guys. Saya cari-cari di sini pun bingung. Di sini ada semacam kayak skrup, tapi bukan skrup ya, tapi ini dummy. Jadi emang nih nggak bisa zeroing ya. Jadi dia si lasernya fix ya, jadi nggak bisa di zeroing seperti itu. Jadi emang udah fix ya, nggak bisa dirubah-rubah titik lasernya. Seperti ini aja gitu kan. Dan untuk laser ya udah seperti ini aja ya maksudnya. Oke, kemarin sempat lupa saya ngebahas soal bahan ya, dan bahannya ini full ABS. Baik dari micnya pun dia masih plastik ABS, tapi solid ya. Dari bodinya ini ya ABS tapi solid ya. ABS-nya solid dan bukan ABS yang ringkih ya, seperti itu. Oke, kemarin sempat pengen dibahas soal FPS ya. Mari kita tes FPS-nya. Saya akan isi beberapa butir aja. Mungkin ini ada berapa? 7 butir ya. Kita akan cek FPS-nya. Konsistensi si FPS-nya itu stabil atau enggak gitu kan. Oke, kita akan tes dengan 7 butir BB. Oke, langsung aja kita tes biar nggak kelamaan. Oke, ini masih ngunci karena ini masih mungkin silikon oilnya masih belum terlumasi. Oke, mantap. Kita cek FPS-nya pakai BB020 ya guys. BB020 set pertama 167. Ini untuk standar lumayan tinggi ya guys. Biasanya kan kalau yang ini ada antara 120 sampai 150-an ya. Kalau yang M1911 itu sekitar 190 ya, yang 1911 itu yang standarnya. Kalau ini 167,9, hampir 170 ya. Enggak. 168 maksudnya ya. Kedua 166 177. Ini tertinggi. Cek lagi 175. Oke, tadi yang pertama itu 160-an ya. Begitu makin ke sini lumayan di atas 170. 174. Lumayan nih, udah agak stabil 170-an. 175. Dan ini ngokangnya nggak terlalu jauh ya. Dia pendek aja. 171. Habis. BB habis. Nggak ada isinya, jadi slide locknya aktif ya. Oke, seperti ini. Oke, kosong. Jadi emang dia stabilnya di 170-an ya. Kalau untuk awal-awal 160-an. Mungkin silikon oilnya belum terlumasi, seperti itu ya. Untuk mekanismenya ini mirip kayak kayak Q9 Beretta ya, Virtu Beretta Q9, dimana untuk bongkar pasangnya di sini ya. Jadi waktu saya pengen lihat di sini, ternyata ini bukan pin. Ini pun bukan pin, tapi pinnya di sini. Oke, kita coba ya. Kita lepas dulu si SBAL-nya. Kita simpan. Nah, ini tinggal tekan aja ke dalam. Tekan ke dalam. Nah, ini baru keluar. Nah, ini bisa diputar ya. Kita tarik. Ya, kita tarik. Dia baru maju slide-nya. Nah, seperti ini dalamannya ya. Oke, ini dia. Nah, ini semacam pengait di dudukan silinder. Kita buka aja ya. Sebelumnya kita buka dulu ini per pembaliknya. Oke, nah seperti ini. Kita dorong si chamber ke depan, baru kita angkat. Nah, kita cek ya.
dalamannya kita cek ya. Ini dia klepnya kayak kalau di Korba kayak Black Mamba ya. Kita cek kompresinya, lumayan padat ya, lumayan padat kompresinya. Terus di sini ya benar mirip kayak Q9 atau Virto Beretta. Sorry, harusnya dibuka dulu magnya ya, buka dulu magnya. Nah seperti ini ya, bentukannya seperti ini, dan ini layak banget di upgrade. Inner barrel, kita cek inner barrelnya. Nah inner barrelnya aluminium ya. Di sini ada hop upnya enggak ya? Oh ya, udah ada hop up ya. Nah seperti ini. Nah itu ada hop up di ujung, kelihatan nggak? Nah di ujung ada hop up seperti itu. Oke, ini fps 170-an, lumayan tinggi ya untuk standar Zeng Santai ya. Lumayan cukup lah untuk standar seperti itu, dan ini emang layak upgrade banget. Mungkin tinggal diganti inner barrelnya yang pakai yang tembaga atau diameternya yang lebih kecil ya, karena oh iya saya cek juga ini diameternya sama enggak ya dengan Zeng Santai yang lain. Kita cek diameter dalam ya, diameter dalam si inner barrelnya. Oke, udah 0, kita masukkan berapa, 6,2 ya, 6,2. jadi ini emang diameter dalamnya emang lumayan besar ya, sama kayak Q1 atau dengan unit yang Zeng Santai yang lain, dimana diameter si inner barrelnya itu bagian dalamnya ya, inlet diameter itu 6,2 rata-rata. Kan kalau misalkan pakai yang tembaga kan 6,0 ya, jadi fps nya jadi lebih tinggi lagi, jadi kompresinya lebih padat lagi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan pakai inbar tembaga itu nggak boleh sembarangan BB ya, nggak boleh BB yang bekas. BB yang bekas itu maksudnya yang udah kena benda keras ya, yang sudah agak gompal-gompal atau lecet-lecet seperti itu nggak bisa disarankan untuk pakai inner barrel yang tembaga. Jadi harus memang BB yang mulus ya, seperti itu. Oke, kita pasang lagi. Ini nggak boleh terlalu buru-buru ya. Nah kan, ini harus benar-benar perlahan-lahan supaya si dratnya itu kan rata-rata drat plastiknya suka cepat habis ya, cepat aus. Nah kita putar perlahan-lahan aja, jangan terlalu dipaksakan. Nah ini kan nggak masuk nih, kita kendorin lagi sampai benar-benar mulus masuknya. Oke sip. Nah ada mulus, sudah rapih seperti itu. Ini untuk pembukaan kayaknya di sini ya, di pin ini coba kita mungkin buka ya, kita coba buka supaya teman-teman nggak penasaran ya bagian dalamnya seperti apa. Saya akan buka mungkin dari sini coloknya nih ya, betul ya, pinnya bisa diangkat nggak ya? Oke bisa. Nah bentukannya seperti ini, jadi mirip kayak Q1, enggak Q1 apa, Q9 ya. Cuman kalau Q9 kan ada pengunci lagi, terus pengunci lagi, banyak-banyak ya saling mengait seperti itu. Tapi untuk Q9 itu dia miripnya tuh di sini, si bana spring gate-nya itu sudah terpasang di apa namanya ini sebutannya ya, pokoknya di sinilah, di apa sih sebutannya, di mekanisme ya, mekanisme ini, mekanisme unit seperti itu. Jadi nggak bisa dicopot ya si spring guide-nya, jadi sudah menyatu seperti itu. Oke ya, seperti ini aja penampakan dalamannya. Oke, coba kita pasang lagi. Tadi ini udah terpasang sempurna, jangan sampai lepas. Seperti ini ya mekanismenya. Oke, benar, nggak berubah. Kita pasang lagi. Ini nggak saya ini ya tutorial upgrade, bukan, tapi tutorial sekalian tutorial bongkar pasang seperti itu. Oke, dapat terpasang di sini. Selanjutnya kita pasang chamber dengan inner barrel, kita masukkan. Nah ini jangan dulu dipasang per pembalik ya, tapi kita pasang si silinder dan pistonnya dulu. Oh ya, ini piston silindernya bahannya ABS polymer ya, soalnya warna hitam nih. Kalau polimer kan agak mengkilap ya, tapi ini ABS ya, kayaknya ABS, tapi ABS nya tebal banget. Dan si pistonnya pun masih ABS tapi tebal ya, lumayan cukup tebal ya, samalah dengan unit Zeng Santai yang lain seperti itu.
Untuk slide-nya dia bahannya ABS juga, slide bahan ABS. Oke, pelan-pelan kita sambil dibuka sedikit-sedikit si slide-nya kanan kiri supaya nggak patah. Jadi harus pelan-pelan ya, walaupun bahannya ABS tebal, tapi tetap harus hati-hati ya guys, supaya nggak rusak seperti itu. Nah ini lumayan agak kesulitan saya nih. Harus hati-hati nih. Oke, sip. Agak missing, masih miring, kurang maju. Aduh, mana nih? Harus dengan rata dengan dudukan ya, dudukan si silinder. Nah, rata belum ya? Belum kayaknya nih, masih miring. Oke, sip. Oke, dah rata ya. Nah, itu ya. Seperti itu untuk pemasangan si silinder dan pistonnya ya. Jadi nggak boleh asal-asalan tekan ya, karena ini masih baru juga, jadi belum terlalu lentur ya, masih grease seperti itu. Oke, kita pasang nih, per pembaliknya. Oke, sip, dah terpasang. Terus untuk springnya ini kayaknya tebalnya 1,2 pas 1,3 ya. Saya nggak bisa pakai cek ini karena berbeda ya. Coba kita cek tuh 0,9, karena ini bukan pengetesannya di ujung ini ya, kaliper, atau ini sebutannya jangka sorong. Ini harusnya di atas 1, tapi di sini 9. Nah, saya biasanya kalau untuk ngecek diameter di tengah-tengah ini ya, yang ini nih, seperti ini. Nah, diameter luar gitu. Nah, ini 12,5 diameter luarnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya ngecek ketebalan nggak bisa pakai ujung ini ya, karena ini kalipernya ya kaliper murah ya, atau jangkau sorong murah, jadi nggak bisa ngecek ketebalan. Jadi ya perkira-kira aja ini ya, antara 1,2 atau 1,3. Tapi kalau menurut saya ini 1,3 ya. Ya antara 1,3 atau 1,2 lah, seperti itu. Untuk panjangnya sendiri cuman 6,5 cm 6,5 cm seperti itu. Lalu kita pasang lagi ya, kita pasang lagi di sini springnya, kita masukkan dari sini. Oke, perlahan-lahan aja ya. Oke, belum masuk. Oke, sip. Kita pasang pinnya pelan-pelan sampai benar-benar pas ya. Oh sorry, saya lupa, ketinggalan. Mana tadi teh? Nah ini dia nih, si nih. Aduh, iya harusnya terpasang ini, saya lupa masang ini. Ketinggalan. Oke ya, ini ketinggalan, nanti saya pasang lagi, saya bongkar lagi, karena ini pun saya baru pertama kali pakai. Oke ya, saya coba bongkar lagi ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Sorry ya, maklum ya, wajar, masih baru pertama, jadi nggak terlalu fokus ya, apalagi ya sambil rekaman gini ya. Oke, udah terpasang si slide locknya di sini. Sambil ditahan ya, ini sambil ditahan di sini pakai jari tengah boleh, atau pokoknya sambil ditahan lah seperti ini ya, supaya nggak copot dari triggernya seperti itu. Oke, kita langsung pasang, masukkan pelan-pelan, slide locknya masuk. Oke, sip, slide yang sudah terpasang. Kita pasang pinnya. Oke, sip. Lalu tadi oh ya, ini slide spring, mana spring tadi? Oh ini dia springnya di sini. Kita masukkan dari ujung ya. Oke, usahakan sampai masuk di piston si springnya. Masih miring nih. Nah apa nih? Sorry ya guys, ini belum masuk. Coba kalau misalkan kita masukkan di sini di piston ya, kita masukkan di pistonnya, enak tuh ya. Oh lebih enak ya. Oke, sip. Jadi gitu ya, lebih enak di springnya masangin di piston dulu. Ini sampai benar-benar masuk ya.
kelihatan nggak? Seret. Nah tuh, nah ini udah sempurna. Baru kita masukkan pinnya, masuk. Oke, sip. Oke, udah terpasang. Kita coba tes. Padahal nggak pakai mag ya, dia ngunci. Atau mungkin ngokangnya kurang ini ya, kurang tegak kali ya posisi tangan saya. Oke, sip. Nah udah terpasang. Jadi kita coba tes ya, fps nya berubah atau enggak. Kita masih pakai BB yang mulus ya. Kita pakai 3 butir aja. Kita nyalakan krono, masukkan mic, kokang, cek fps nya berubah atau enggak. 175. Oke, masih stabil ya, konsisten. 167 turun. 171. Jadi antara 160-an ya, 167 lebih ya, sampai 177 tadi, seperti itu. Nah, slide locknya seperti ini. Dia nggak terlalu jauh ya, kokangannya cuma sedikit. Ya 1 jari lebih ya. 1 jari lebih, tapi fps-nya lumayan tinggi banget, 170-an. Ya ini kokangannya nggak terlalu jauh ya, sedikit aja. Tutup slide locknya. Ya, ini kan di segini. Antara body dengan slide ya, kita pundurkan. Nah hanya segini, dia nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh sih antara dudukan apa namanya pengait itu sirset dengan piston, hanya sedikit ya dari apa namanya dari chamber ke belakang itu, nggak terlalu jauh, ini sedikit aja. Tapi fps nya udah lumayan tinggi ya, 170-an seperti itu. Oke, apalagi ulasannya ini sudah jelaskan ya, ini nggak bisa zeroing, hanya sekedar laser dan center seperti ini ya. Dan ini bisa barengan ya, bisa berdua-duanya. Jadi nggak bisa apa maksudnya, nggak satu-satu ya, jadi emang harus bisa dua-duanya. Kita center baru laser, bisa dua-duanya seperti ini. Oke, kita pasang lagi, kita cek penampilannya seperti apa. Oke, penampilannya seperti ini ya. Wow. Tadi sudah jelaskan ya, bahannya full ABS solid, magnya pun ABS solid, sudah ada pemberat di bodinya. Kayaknya sih ada pemberatnya sih di sini. Nah ini kan semacam ada ruang ya di sini ya, ada ruang segini, dan biasanya ada pemberat di sini semacam besi ya. Termasuk di magnya juga ada pemberatnya. Oh iya, kita cek beratnya ya. Kita cek beratnya berapa gram. Ini sudah saya siapkan, ini semacam dudukan ya supaya stabil. Oke, cek beratnya berapa, jangan sampai unitnya tertahan. Oke, 317 gram, 317 gram, dan ini lumayan ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan ya, sedang-sedang aja lah, seperti itu. Oke, seperti itu aja ulasannya. Jika ingin menanyakan unit-unit yang keren seperti ini, kalian bisa cari di yukiventura.com. Cari aja di website ya, karena di Tokopedia itu udah rawan ya, susah banget untuk jualan di Tokopedia. Saya pun sama, nggak bisa posting jualan di Tokopedia karena emang sangat sensitif ya di Tokopedia itu. Jadi hanya bisa diakses di website yukiventura.com. Nanti linknya saya masukkan di pin komentar maupun di deskripsi seperti itu ya. Oke, terima kasih Om Yuki Ventura sudah mengirimkan unitnya untuk saya review, unboxing dan review ya, seperti itu. Dan kalian ingin tanya-tanya harga, ini kalau nggak salah harganya 300 ribuan ke atas ya, ya hampir 300 ribuan. Tapi belum ini ya, belum SBAL laser dan senternya, seperti itu. Dan ini nggak dijual terpisah katanya ya. Jadi emang misalnya kan unit aja atau unit dengan laser atau SBAL ini ya udah satu set seperti itu ya. Oke, untuk lebih lanjut, untuk katanya harga bisa langsung ke websitenya yukiventura.com ya guys. Seperti itu aja ulasannya, semoga membantu dan semoga menghibur. Oke, udah itu aja ya. Jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just mantap, bye bye.